Gibran dijuluki mirip sahabat Rasulullah Utsman bin Affan, ya, suka bersedekah, dianggap sebagai orang yang kemudian rajin beribadah dan sebagainya. Publik ya digegerkan dengan pernyataan-pernyataan seperti ini, ya. Kenapa? Karena apakah yang dilakukan Gibran ini adalah sesuai dengan kenyataan? Mirip dengan sahabat Rasulullah Utsman bin Affan atau siapa begitu kan? Utsman bin Affan itu bersedekah, mereka tanpa politik, ya, bersedekah kepada orang, ya, demi mengambil barokah. Bersedekah dengan orang-orang fakir miskin, ya, dengan memuliakan fakir miskin di situ. Kalau Gibran bersedekah, bagi-bagi sembako, bagi-bagi susu gratis, makan siang gratis, tujuannya adalah politik atau karena memang hatinya tersentuh. Kalau mereka bersedekah, apakah uangnya sendiri atau orang yang kemudian ya menjadi dari uang negara atau siapa? Kan itu pertanyaannya begitu kan. Jadi sekarang ini yang beredar bahwa Gibran ini ya mirip ya sahabat Rasulullah Utsman bin Affan karena bagi-bagi ya sedekah dan sebagainya. Kita lihat saja seorang Jokowi dulu begitu kan ya. Seorang Jokowi dulu banyak yang dicap sebagai ya mirip mirip orang kerajaan inilah, dianggap orang yang bersedekah lah dan sebagainya, ya, dianggap orang baik dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya, kalau selama berkecimpung dalam dunia politik, masyarakat mungkin tidak akan mungkin tidak akan percaya di situ. Makanya wakil terpilih ini Gibran Rakabuming Raka ini begitu kan dianggap suka bersedekah, ya, dalam setiap kunjungan. Apakah ini tujuannya adalah demi politik atau bagi apa begitu kan? Kabarnya si Gibran ini selalu menjadi contoh para nabi, ya. Selalu mencontohkan para nabi di situ, memberikan sedekah katanya begitu kan. Ini saya kira banyak begitu kan ya. Dulu ketika Jokowi dikatakan dari relawannya begitu kan ya. Seperti contoh relawan-relawan seorang Gibran ya, Gibran Mania begitu kan, bahwa Gibran itu ya pernah selalu mengadakan hotmil Quran, ya, mencontohkan umat Islam dan sebagainya, kabarnya begitu. Tapi pada kenyataannya seperti ini enggak begitu kan ya. Jokowi dulu dicap sebagai orang yang kemudian selalu puasa Daud, ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi dari ulama, kabarnya dulu begitu kan. Tapi pada kenyataannya di detik-detik akhir kepemimpinan dari seorang Jokowi, banyak yang menghujat seorang Jokowi begitu. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung janganlah samakan dengan para sahabat, jauh mereka, ya. Para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ memberikan sesuatu, mereka lillahi taala, ya, karena Allah di situ. Tapi kalau kalangan politisi, ya, mohon maaf seperti kalangan-kalangan politisi lainnya, ya, kalau mereka memberikan sedekah, ya, anggaplah bahasanya sembako lah begitu kan ya. Itu akan ada tujuan begitu kan ya, bagaimana mereka citranya semakin baik, ya. Jangan lalu kemudian dipelintirkan mirip sahabat ini dan sebagainya. Kan ini kan tambah lucu. Emang masyarakat Indonesia dianggap bodoh semua. Ini kan pertanyaan sekarang. Jadi kalau Gibran rajin bersedekah begitu kan, rajin bersedekah, ya tidak ada salahnya juga begitu kan. Tapi bukan berarti kan tujuannya bukan politik. Kan begitu. Ya, kalau tujuannya politik saya kira masyarakat sudah paham, ya. apalagi ini Gibran sering bersedekah dan sholat tahajud. Wow, geri-geri sedap ya. Jadi kalau mereka sering bertahajud, bersedekah keliling pesantren begitu kan, tujuannya kan apa begitu. Jadi saya kira semua orang kan pasti tahu lah gerak-gerik dari seorang Gibran ini. Jadi kalau rajin bersedekah silakan, membantu anak yatim silakan, rajin tahajud silakan, rajin puasa Daud silakan begitu kan. Tidak ada masalah, tapi kan kita lihat saja penilaian-penilaian ini kan tergantung dari di mana orang akan melihat. Dalam artian wah, apakah demi tujuannya politik atau tidak begitu kan. Ya, kalau tujuannya politik, ya demi itu kan ya tidak mendapat pahala lah begitu kalau kayak beginian. Bahkan tidak hanya itu dikatakan bahwa setelah sholat tahajud ya Gibran lama berdoa untuk kenaikan bangsa, ya, untuk kebaikan bangsa dan negara. Wow. Ya, ini ngeri begitu. Lantas bagaimana ya
kalau dikorelasikan dengan Fufu Fafa di situ begitu ya. Fufu Fafa kan menghujat. Fufu Fafa di situ menghujat, menghina begitu kan? Ya, itu kan artinya kan tidak baik begitu kan. Jadi saya kira di kepemimpinan nanti seorang Prabowo Gibran ini ya mungkin nanti sebentar lagi Prabowo dianggap sebagai orang yang kemudian mirip dengan sahabat Nabi ya. Ya sekarang Gibran dianggap mirip dengan sahabat Nabi di situ begitu kan. Rajin bersedekah, rajin puasa dan sebagainya. Ya biasanya ya kita tahulah selama masih masuk pada lumbung politik orang akan membaca wah ini adalah sebuah pencitraan ya. Kalau masalah ibadah Gibran selalu memperhatikan betul katanya begitu. Lihat saja ketika publik menyebut Samsul, Gibran langsung membuat ya kaos Samsul, wajahnya yang jelek sengaja dipasang. Ini komentar-komentar dari pendukung-pendukung mereka. Jadi saya kira sudah biasa begitu kan, seperti ngabalin ya. Jokowi dianggap sebagai sering puasa Daud ya. Bahkan Ngabalin mengatakan pemilik alam raya telah mengirimkan Jokowi dan Prabowo, dua orang hebat melayani negeri ini. Itu kan kata-kata Ngabalin begitu. Kata-kata Ngabalin itu ya mestinya orang tidak begitu percaya dengan kata-kata itu. Karena apa? Karena Ngabalin tahu sendiri begitu orangnya. Artinya apa? Artinya lompat sana, lompat sini, gabung sana, gabung sini begitu kan. Bahkan ini dikomentari oleh Pak Mahfud begitu kan. Ya Ngabalin itu tidak ada sering ya rapat-rapat di istana. Kok mengatasnamakan istana? Ya namanya anak-anaknya Muldoko begitu kan, anak buah Muldoko yang disayang. Ya itulah akibatnya. Jadi artinya apa? Dulu bagaimana seorang Ngabalin begitu kan ya mengkritik habis-habisan seorang Jokowi begitu 2014 2019. Tapi pada akhirnya mereka gabung kepada pemerintahan. Setelah gabung begitu kan sekarang mau jilat lagi ya kepada seorang Prabowo. Jadi saya kira Prabowo itu tahu nantinya begitu kan. Siapa orang-orang yang menjelekkan dulu, apalagi soal Fufu Fafa yang kemudian mengkritik begitu kepada keluarga seorang Jokowi. Ini akan semakin seru pertandingan politik ya. Makanya Prabowo menganggap bahwa ngapain sih ya menampung si Ngabalin di situ begitu kan? Ya pasti kan berbicara seperti itu. Ya kecuali ya diambil oleh Gibran begitu sebagai juru bicara apa begitu kan ya. Tapi inilah politik yang ada. Saya menganggap bahwa apa yang dilakukan semua orang kalau mau bersedekah silakan, tidak ada masalah begitu kan. Tapi di kalangan politisi orang-orang akan melihat bahwa dianggap sebagai pencitraan. Gibran mau disamakan dengan Osman bin Affan terserah, mau disamakan dengan yang lain terserah begitu kan ya. Masyarakat sudah cerdas, gak bisa dibohongi. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.